Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Virtual Class. Dan ini adalah part kedua dari pembahasan kita mengenai kinematika. Dan khusus pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai topik kecepatan dan kelajuan. Mengapa topik ini sangat penting? Karena dengan belajar topik ini adik-adik semua bisa mendeskripsikan atau menganalisis gerak, jenis-jenis gerak baik yang terjadi pada bidang translasi ataupun jenis-jenis gerak yang terjadi pada bidang rotasi. Jadi harapannya adik-adik semua bisa menyimak video ini dengan baik dari awal sampai selesai supaya setiap materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik semua. Dan kakak sarankan sebelum adik-adik menonton video ini, harapannya adik-adik sudah selesai menonton video pada part pertama yang membahas mengenai jarak dan perpindahan. Kenapa? Karena itu adalah dasar untuk bisa memahami mengenai kecepatan dan kelajuan. Dan juga dalam video mengenai pembahasan mengenai kecepatan dan kelajuan, nanti rumus-rumus dari jarak dan perpindahan kita akan terapkan. Jadi harapannya memang adik-adik sudah menguasai dulu konsep mengenai jarak dan perpindahan. Tapi apabila adik-adik sudah memahami materi tersebut, maka boleh-boleh saja untuk langsung menonton video ini. Oke, dan kita awali dengan pertanyaan pembuka. Menurut adik-adik, ketika kamu melihat speedometer sebuah mobil yang menunjukkan 60 km per jam dan mobil tersebut bergerak ke timur, apakah ini menunjukkan kelajuan, kecepatan, atau keduanya? Apa alasan kamu kalau kamu memilih kecepatan dan apa alasan kamu kalau memilih kelajuan? Nah, kakak berharap adik-adik sudah dapatkan jawabannya. Sebenarnya kalau kita ingin memutuskan ini kecepatan atau kelajuan, pertama-tama sebenarnya kita harus cari tahu dulu ya kecepatan itu apa dan kelajuan itu apa, seperti itu. Nah, ketika pada speedometer mobil yang bergerak menunjukkan 60 km per jam, maka yang dimaksudkan di sini adalah kelajuan mobil. Sedangkan jika di dalam mobil terdapat kompas yang menunjukkan bahwa mobil bergerak ke timur 60 km per jam, maka yang dimaksudkan di sini adalah kecepatan. Kenapa kelajuan dan kenapa kecepatan? Sebenarnya kalau adik-adik fokus dan bisa melihat ini dengan cermat, kalau waktu kita membahas mengenai kelajuan, di situ hanya ada jarak per waktu ya 60 km per jam. Sedangkan waktu kita bahas mengenai kecepatan, di situ ada jarak per waktu, tetapi di situ juga ditunjukkan arah, yaitu ke timur. Jadi sebenarnya dari sini adik-adik sudah bisa melihat ya bahwa kelajuan ini termasuk dalam besaran skalar, sedangkan kecepatan termasuk dalam besaran vektor. Tetapi apakah hanya ini perbedaan di antara kecepatan dan kelajuan? Sebenarnya banyak sekali perbedaannya. Tetapi untuk memahami hal tersebut, harapannya adik-adik semua bisa menonton video ini dari awal sampai selesai, karena di dalam video ini kita akan membahas dengan baik perbedaan antara kecepatan dan kelajuan serta bagaimana menerapkannya untuk menyelesaikan sebuah soal. Oke. Dan ini adalah aktivitas kita di dalam kelas hari ini. Yang pertama itu ada pertanyaan pembuka yang tadi kakak sudah berikan. Kemudian nanti kakak akan jelaskan tentang tujuan pembelajaran. Kemudian nanti akan ada penjelasan mengenai konsep dan rumus dari kecepatan dan kelajuan, serta akan ada contoh soal. Ada beberapa contoh soal mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, yaitu membahas mengenai kecepatan dan kelajuan. Setelah itu kita akan ada latihan secara mandiri yang harapannya adik-adik bisa ikuti dan kerjakan soal-soal yang akan diberikan. Semoga itu bisa menambah wawasan dari adik-adik semua. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini atau tujuan yang kita akan capai dari menonton video ini, yang pertama adalah menjelaskan konsep dan rumus kecepatan dan kelajuan. Jadi setelah menonton video ini, diharapkan adik-adik semua sudah bisa menjelaskan apa itu konsep kecepatan, apa itu konsep kelajuan, apa rumusnya, dan bagaimana menggunakannya. Yang kedua itu menyelesaikan masalah kecepatan dan kelajuan dengan menggunakan rumus yang telah dipelajari itu. Ketika nanti kita akan bahas contoh soal dan kita akan lihat bagaimana adik-adik bisa menerapkan rumus-rumus yang kita akan bahas. Oke, dan selanjutnya ini yang paling penting juga, yaitu bagaimana kita mengaitkan antara materi yang kita pelajari dengan kemahakuasaan Tuhan ya. Sebenarnya ini sudah kakak sebutkan dari awal bahwa dalam kinematika kita dapat melihat keajaiban penciptaan Tuhan seperti gerak benda-benda di alam semesta yang mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan olehnya. Dengan mempelajari topik kinematika, kita dapat semakin mengagumi kebesaran dan kebijaksanaan Tuhan dalam menciptakan alam semesta ini. Jadi luar biasa ya, kita lewat pembelajaran mengenai kinematika ini kita akan melihat bahwa wow, Tuhan itu sungguh luar biasa. Oke, dan seperti yang kakak sudah sebutkan pada video part pertama bahwa
Ketika kita melihat sebuah mobil bergerak, sebenarnya di situ kita tidak hanya melihat mengenai jarak dan perpindahan, tetapi kita juga bisa melihat kecepatan dan kelajuan mobil, dan nanti kita akan juga membahas mengenai percepatan pada video part 3. Nah, oke, jadi semangat adik-adik, kita akan bahas mengenai kecepatan dan kelajuan. Oke, sebelum kita mengenal apa sih rumusnya, bagaimana cara menerapkannya dalam sebuah contoh soal, pertama-tama kita perlu tahu apa definisinya. Jadi kecepatan itu adalah besarnya perpindahan yang dilakukan oleh suatu objek dalam selang waktu tertentu. Ingat di sini ya, adik-adik garis bawahi kata perpindahan. Jadi nanti akan ada jarak, ada perpindahan. Untuk di kecepatan kita akan menggunakan konsep dari perpindahan dan rumus dari perpindahan. Jadi harap adik-adik belum lupa ya. Untuk kecepatan sendiri itu formulanya adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu. Nah, ingat ya, perpindahan dibagi dengan selang waktu. Sedangkan untuk kelajuan itu adalah besarnya jarak total yang ditempuh suatu objek atau suatu benda dalam selang waktu tertentu. Di sini garis bawahi kata jarak per waktu. Jadi kalau perpindahan itu, kalau misalnya kecepatan itu adalah perpindahan per waktu, sedangkan untuk kelajuan itu merupakan jarak per waktu. Ya, jadi pastikan adik-adik tidak bingung, tidak salah dalam menerapkan konsepnya, karena satu menggunakan perpindahan, yang satu menggunakan jarak. Oke. V adalah kecepatan, atau sebenarnya di sini juga kita bisa sebut sebagai kelajuan untuk kasus jarak per waktu, dan S-nya adalah jarak, T-nya adalah waktu. Oke. Hampir mirip, tapi sebenarnya penggunaannya bisa berbeda adik-adik, jadi jangan salah mengerti ya. Oleh karena itu ikuti video ini part by part supaya adik-adik nanti bisa lebih paham. Nah, kita langsung aja terapkan pada sebuah contoh soal. Ini contoh soal yang sederhana, yang setidaknya nanti harapannya kakak adalah adik-adik bisa melihat langsung apa perbedaan antara kecepatan dan kelajuan. Oke. Nah, di sini dikatakan sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan dan menempuh jarak 800 meter selama 40 detik ke arah timur. Berapakah kecepatan mobil tersebut? Nah, dari soal ini disebutkan ada jarak, ada waktu, dan juga ada arah. Maka secara tidak langsung kita sedang mencari kecepatan ya. Dan di sini juga dijelaskan secara langsung di soalnya itu kecepatan mobil. Jadi kita akan mencari tahu kecepatannya. Ingat tadi kalau bicara tentang kecepatan itu perpindahan dibagi dengan waktu ya. Jadi kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui adalah jarak 800 meter, waktunya itu 40 detik, ditanya kecepatannya. Oke. Jadi mobil ini bergerak dengan kecepatan berapa ya? Ini yang kita akan cari tahu. Kita bisa langsung aplikasikan aja. Di sini formulanya adalah V sama dengan delta X per delta T, atau perpindahan dibagi dengan waktu. Mungkin ada yang bertanya, kalau kita kan berbicara tentang perpindahan itu jarak akhir dikurang dengan jarak awal ya. Nah, dalam kasus ini tidak disebutkan kecepatan awal, tapi apabila tidak disebutkan kecepatan awalnya maka kita anggap itu 0 ya. Jadi kalau misalnya kita mau tuliskan dalam rumus ini kecepatan akhir dikurang kecepatan awal, berarti kita bisa tulis 800 dikurang 0 dibagi dengan 40. Itu kan hasilnya tetap 800. Hanya di sini kakak langsung tulis saja 800 ya. Jadi 800 meter dibagi dengan 40 second itu kecepatannya adalah 20 meter per second. Jadi mobil ini apabila dia bergerak dengan menempuh jarak 800 meter dalam waktu 40 detik, kecepatannya adalah 20 meter per second ke arah timur. Ingat, karena dia ini bicara tentang kecepatan, itu besaran vektor, maka kita harus menambahkan arahnya, dia ke mana. Nah, dalam kasus soal ini dia ke arah timur. Oke, dan contoh soal yang kedua, ini contoh soal yang lebih sulit atau lebih kompleks dari yang sebelumnya. Di sini dikatakan seekor lebah terbang ke barat dengan kecepatan 15 meter per second selama 15 second. Kemudian kembali ke timur dengan kecepatan 8 meter per second selama 8 second. Kecepatan rata-rata dan kelajuan rata-rata lalat tersebut berturut-turut adalah, jadi dalam satu soal kita diminta untuk menemukan dua besaran, yaitu kecepatan dan kelajuan ya. Bagaimana menemukan kecepatan dan kelajuan dari soal seperti ini? Pertama-tama sebelum kita analisis soalnya, kita tulis dulu ya apa yang diketahui. Di sini V1-nya itu 15 meter per second, T1-nya adalah 15 detik, V2-nya 8 meter per second, dan T2-nya adalah 8 detik. Yang ditanya adalah kecepatan dan kelajuan. Oke, kita mulai gambarkan dulu seperti apa sistem di dalam soal ini. Yang pertama adalah dikatakan seekor lebah terbang ke arah barat, dari timur ke arah barat ya.
Jadi dia terbang ke arah timur, kita ke arah dari timur ke barat kita umpamakan sebagai X1 dan V1, jarak pertama dengan kecepatan pertama. Setelah itu dia kemudian dia kembali ke timur dengan kecepatan 8 meter per second selama 8 second. Berarti kita umpamakan sebagai X2 dengan V2. Jadi ada jarak pertama, ada kecepatan pertama, ada jarak kedua, ada kecepatan kedua. Oke. Nah, ingat bahwa definisi kecepatan itu adalah perpindahan yang dilakukan oleh suatu objek benda dalam selang waktu tertentu. Berarti kalau kita bicara tentang kecepatan, kita harus cari tahu dulu perpindahannya berapa. Nah, di dalam kasus soal ini kita belum diberitahukan jarak awalnya itu berapa, jarak awal berapa dan jarak akhirnya itu berapa, X1-nya berapa, X2-nya berapa. Jadi sebelum kita cari tahu kecepatannya, kita harus cari tahu dulu perpindahannya, dan sebelum kita dapatkan perpindahannya kita cari tahu dulu jarak awal dan jarak akhirnya. Nah, ingat bahwa jarak itu kita sebenarnya bisa cari dengan menggunakan rumus V dikali dengan T, atau kalau dalam kasus ini jarak X1 kita bisa cari dengan mengalihkan V1 dikali dengan T1. Kalau ada yang bertanya rumus ini dari mana, sebenarnya rumus ini berasal dari rumus yang ini ya, rumus kecepatan sama dengan delta X per delta T. Cuma karena dalam kasus ini kita mencari dulu jaraknya, maka delta T ini atau waktunya kita bisa pindahkan ke sisi sebelah kiri dan dia kita kalikan dengan V, sehingga rumusnya berubah menjadi rumusnya menjadi X1 sama dengan V1 dikali T1. Jadi kita pindahkan T ini atau delta T ini ke atas ke sisi sebelah kiri supaya kita bisa cari tahu delta X-nya atau jaraknya dalam kasus ini, yaitu X1-nya dulu. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan atau substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui, yaitu V1-nya yaitu 15 meter per second, T1-nya yaitu 15 second, sehingga ketika kita kalikan jarak X1-nya itu kita bisa dapatkan yaitu 225 meter. Nah, karena X1-nya kita sudah dapatkan, maka kita juga bisa mencari tahu X2-nya ya. X2-nya yaitu V2 dikali T2. Dalam hal ini V2-nya itu 8 meter per second, sedangkan T2-nya 18 second. Sehingga ketika kita kalikan, itu hasil akhirnya adalah 64 meter. Jadi kita dalam kasus ini kita sudah dapatkan jarak pertama yaitu 225 meter, dan kita juga sudah dapatkan jarak yang kedua yaitu 64 meter. Nah, karena kita sudah dapatkan X1-nya, X2-nya, maka perpindahannya kita bisa cari. Nah, kita langsung aja kecepatannya itu kita langsung cari, yaitu delta X per delta T, yaitu perpindahannya yaitu posisi akhir dikurang dengan posisi awal dibagi dengan waktu. Atau di sini kita kurangkan antara 64 meter yaitu posisi akhir dikurang dengan 225 meter posisi awal dibagi dengan 15 second ditambah 8 second. 15 ini adalah waktu awal yang digunakan yaitu 15 second, dan waktu akhir yaitu 8 second ditambahkan ya kalau waktunya. Oke, sehingga kita bisa dapatkan hasilnya 64 dikurang 225 meter itu adalah 161 meter. Di sini jadinya adalah min 161 meter dibagi dengan 23 second. Min ini menandakan jarak saja ya adik-adik semua, jadi bukan dimasukkan dalam bentuk perhitungan, tapi dia sebagai jarak, penanda jarak. Kalau awalnya dia ke kiri, kalau ada tanda minus berarti dia berbalik ke arah, yaitu ke kanan ya. Jadi tanda minus itu hanya menunjukkan arah. Dia sebelumnya arah sebaliknya. Jadi kalau contohnya dia ke barat tadi, maka kalau ada minus maka berarti dia berbalik ke arah, yaitu ke arah timur ya, sesuai dengan soalnya. Berarti kecepatan yang kita dapat yaitu min 7 meter per second, atau ternyata kecepatan dari lebah ini ketika dia terbang kembali ke arah timur yaitu 7 meter per second. Nah, lalu sekarang karena kita sudah temukan kecepatannya, sekarang kita mencari kelajuannya. Kalau dari konsepnya tadi, kelajuan itu merupakan jarak total dibagi dengan waktunya, waktu tempuh. Nah, berarti di sini kita langsung jumlahkan aja ya, 225 ditambah dengan 64 dibagi dengan 15 second ditambah 8 second. Hasilnya adalah 289 meter dibagi dengan 23 second. Itu adalah 12,56 meter per second. Jadi kita sudah dapatkan kecepatannya yaitu minus 7 meter per second tadi, dan sekarang untuk kelajuannya kita dapatkan 12,56
meter per second. Oke. Nah, selamat adik-adik. Harapannya adik-adik semua mengikuti penjelasan untuk bagian contoh soal ini, sehingga nantinya kalau adik-adik semua menemukan suatu soal di mana di situ mencari tahu kelajuan dan kecepatan, adik-adik bisa menerapkan persamaan-persamaan atau rumus-rumus yang kita sudah gunakan malam ini. Dan untuk soal yang berikutnya, jadi ada beberapa jenis contoh soal yang kakak akan sediakan dan kita akan lihat bagaimana cara penggunaannya. Yaitu contoh soal yang kedua, dikatakan benda bergerak lurus ke barat menempuh jarak 60 meter selama 10 second. Kemudian benda bergerak lurus ke selatan dengan kecepatan 80 meter selama 10 second pula. Kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata benda itu selama gerakannya berturut-turut adalah, nah kalau tadi itu dia berbalik arah ya, awalnya dia ke barat kemudian berbalik arah ke timur. Kalau yang ini bukan lagi berbalik arah tapi berbeda arahnya. Awalnya dia ke barat kemudian dia berbelok menuju arah mana nih, arah selatan ya. Jadi bagaimana apabila kita menemukan jenis soal yang seperti ini, bagaimana menerapkan formula kecepatan dan kelajuan untuk menemukan jawabannya, maka kita bisa lakukan yang cara seperti ini. Pertama-tama kita cari tahu dulu apa yang diketahui. Yang diketahui itu S1 60 meter, T1 itu 10 detik, S2 nya 80 meter dan T2 nya 10 detik. Yang ditanya kelajuan dan kecepatan. Nah adik-adik, untuk hal seperti ini pertama-tama kita selalu amati dulu ya analisis sistemnya dan kita coba gambarkan supaya kita lebih mengerti. Yang pertama kita cari tahu dulu S1 nya. S1 nya itu adalah jarak pertama, yaitu ke arah barat ya, dari timur ke barat. Kemudian dia berbelok arah ke arah selatan ya, ke bawah sini nih arahnya ke arah selatan. Jadi S2 nya itu ke arah selatan, berbelok arah dia ini berarti. Nah maka untuk mencari perpindahannya seperti rumus di video pertama atau di video di part pertama itu, untuk mencari perpindahannya maka kita bisa menggunakan rumus Pitagoras ya untuk mencari tahu perpindahannya. Itu perpindahannya itu berarti dari titik ini ke titik ini. Oke. Sehingga kalau kita menggunakan rumus Pitagoras, kita bisa masukkan akar S1 kuadrat ditambah dengan S2 kuadrat, atau jarak pertama dikuadratkan ditambah dengan jarak kedua dikuadratkan. Sehingga kalau kita substitusi nilai-nilainya, kita akan dapatkan 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Sehingga perpindahannya kita akan dapatkan akar 3600 ditambah 6400. Itu hasilnya adalah akar 10.000. Akar 10.000 itu berapa? Itu adalah 100, atau dalam contoh soal ini berarti satuannya adalah meter, perpindahannya adalah 100 meter. Ingat ya, perpindahannya adalah 100 meter. Ini kita akan gunakan nanti untuk mencari tahu kecepatan. Jadi adik-adik jangan lupa ya, dari langkah pertama ini kita sudah temukan bahwa perpindahannya itu 100 meter. Nah kita cari tahu dulu kelajuannya, karena ini lebih mudah, yaitu kita hanya menjumlahkan jarak totalnya dibagi dengan waktu. Jadi kita cari tahu dulu kelajuannya. Kelajuannya sendiri yaitu, kalau kita cari totalnya berarti 60 meter ditambah 80 meter dibagi dengan waktu totalnya, yaitu 10 second ditambah 10 second. Hasilnya adalah 140 meter dibagi dengan 20 second. Nah hasilnya adalah kelajuannya ternyata yang kita dapat adalah 7 meter per second. Jadi waktu dia bergerak lurus ke barat dan berbelok ke arah selatan, kelajuan yang digunakan yaitu 7 meter per second. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan kecepatannya. Nah kecepatannya kita bisa cari tahu dengan formula yang tadi kita sudah bahas ya, yaitu perpindahan dibagi dengan waktu. Dalam hal ini tadi ingat ya, perpindahannya itu 100 meter dibagi dengan waktu total, yaitu 10 second ditambah 10 second, sehingga kita dapatkan kecepatannya itu 100 meter dibagi dengan 20 second. Hasil akhirnya adalah 5 meter per second. Jadi dari contoh soal ini kita bisa dapatkan bahwa kelajuannya yaitu 7 meter per second, sedangkan kecepatannya yaitu 5 meter per second. Nah harapannya sampai di bagian ini adik-adik bisa mengerti perbedaan tentang kecepatan dan perbedaan tentang kelajuan, serta bagaimana mengaitkan antara formula perpindahan jarak dengan kecepatan dan kelajuan. Harapannya sampai di sini adik-adik bisa paham dan bisa mengerti serta bisa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari ketika menemukan soal-soal yang berhubungan dengan kecepatan
kelajuan. Di situ adik-adik bisa menerapkan juga rumus mengenai jarak dan perpindahan. Dan nantinya kita juga akan bahas mengenai percepatan ya, seperti apa percepatan itu di dalam fisika. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di part yang ketiga. Semoga penjelasan kakak hari ini lebih mudah untuk adik-adik bisa pahami dan terlebih bisa gunakan di dalam pembelajaran mengenai fisika. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.